Kok lautan manusia udah duduk-duduk di depan parkiran sama di depan lobi. Heeh. Mau nungguin bintang tamu yang datang ke pestanya Dior. Dari Thailand. Siapa namanya? Apo. Apo siapa? Gue udah tahu, lo pasti nggak tahu. Ada Apo dengan Cinto. ADC. Apo siapa? Gue nggak ngerti. Apo sih? Apa? Pokoknya dia BL. BL tuh apa? Nah, lu lebih norak dari gue, Cok. Mau ditatar juga bingung gitu. Nanti apakah mereka akan balik lagi atau tidak? Masukin ke barak apa gimana nih? Laporin Kang Deddy apa gimana nih? Gitu. Duh, Kang Deddy kayaknya kupingnya panas ya, belakangan dikit-dikit dipanggil Kang Deddy. Ya, anak nggak mau mandi panggil Kang Deddy, anak nggak mau makan panggil Kang Deddy. Kang Deddy sekarang lebih ribet dari polisi. Iya, padahal Kang Deddy kemarin baru repot tuh ngurusin ulang tahun Emma di Sotis. Beda, Deddy beda lagi. Waktu Ethan lahir tuh kita lagi berantem ya. Kita berantem. Jadi gue kurang ada ingetan tuh. Itu masa pas sosial media kayak namanya pas. Iya. Itu kayaknya gue sama Angie juga udah agak semi retak deh. Karena kan Angie kan temen aku. Dia belain lo. Aduh capek. Emang gitu say, hidup pertemanan itu selalu Aduh ya Allah Gusti. Kasihan Ethan ya. Oke, gang. Good morning, welcome back to Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi, the first TikTok morning show in Indonesia. Kita pagi hari ini seperti biasa memulai hari dengan tap-tap layarnya. Jangan lupa karena kita punya target 1 juta like setiap harinya. Hari ini aku pakai sweatshirt warna hijau dengan aksen orange dan tulisan di belakang carrots. Kelihatan nggak tuh? Kelihatannya ini lucu banget ya. Gue lagi suka set-setan kayak begini. Jadi atas bawah sama. Ini mereknya adalah Age of Galaxy. Kolaborasi sama brand dari Amerika namanya Carrots. Age of Galaxy itu adalah brand dari Indonesia. I love it so much. Ini jadi baju tidur gue beberapa hari ini. Ini siapa? Bukan Dave. Hampir aja gue accept. Yuk, silakan. Kita sambil menunggu Dave Hendrik hadir pagi hari ini. Jangan lupa untuk tap-tap layarnya. Karena seperti biasa, untuk 1 juta likes setiap harinya. Good morning. Selamat pagi. Oh, lirih ya. Lirih. Kenapa lirih nih kalau boleh tahu? Halo. Iya, kenapa kalau boleh tahu lirih suaranya? Flu, Anda flu. Enggak ya? Bergema suara. Baju lu bagus deh. Bagus dong. Kaya. Hermes. Enggong, merek lokal aja. Ini mereknya Age of Galaxy. Oh. Ya kali gue pakai Hermes buat tidur. Nagita Slavina kali gue. Ya kali lu abis ini mau pergi, gue mana tahu. Enggak, belum mandi. Emang kelihatan udah mandi, udah seger ya gue tuh. Ya kan lu kan kayaknya kan pagi-pagi kan kadang-kadang tiba-tiba udah pakai baju mau meeting. Yang gue lihat sih lu pagi-pagi udah makan gorengan ya? Enggak, pakai ini lip balm tuh. Oh, bibir gue pucet banget, gue pakein lip balm. Emang ya kalau lagi flu tuh suka kering kan? Kering banget, kemarin kering banget parah. Itu berarti lu radang yang.
Radang, makanya dikasih antibiotik sama dokternya. Dan kalau minum obat tuh harus asupan air putih itu harus lebih banyak. Udah bukan lagi. Gue tuh kan kalau minum botolan gini ya, air botolan gini, udah habis berapa ya kemarin tuh ya? Sehari tuh biasanya gue cuman 2 botol, 4 botol apa kemarin tuh. Iya bagus, dan minumnya dicicil ya, dikit-dikit minum. Gue enggak. Gue minumnya langsung glek gitu. Lu ingat nggak yang gue dikasih tahu dokter Era di RH yang gue dehidrasi kulit gue? Minum tuh dikit-dikit supaya diserap tubuh. Kalau minum langsung glek itu biasanya langsung pipis. Buangnya di pipis. Iya, itu kali sebabnya ya. Iya, kalau gelonggongan buangnya ke pipis. Oke. Suara Kak Iwet bindeng. Iya. Dia lagi Aku suaranya bindeng, badannya kayak bandeng. Kupingnya bundeng. Bundeng ibu gue dong. Oh maaf. Ini semoga geng duet yang nonton kita pagi hari ini, pasukan Orange yang dari tadi senantiasa ngetap, thank you. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman sekalian. Ya. Dijaga kondisi tubuhnya, yang udah vaksin flu, pinter, bagus, gue belum. Sama asupan vitamin, asupan makanannya, proteinnya, karbohidratnya, seratnya, jangan sampai ketinggalan. Pagi hari ini untuk memulai, aku tuh ingin mengucapkan happiest birthday wishes untuk satu orang geng duet yang 2 hari lalu udah DM, dia bilang, "Kak, hari Senin nanti aku ulang tahun, boleh dong dikirimin doa, terutama buat UMKM-nya dia yang puji Tuhan, alhamdulillah sudah berjalan baik selama 4 tahun ini." Dia merayakan ulang tahunnya pergi ke Busan, Wet. Oh, wow. Hebat banget. So, a big shout out untuk Peye Kohnobi ya. Semoga kamu mendapatkan apa yang kamu cari di dalam pencarian birthday trip kali ini pergi ke Busan. Gak setiap orang lo bisa pergi ke Busan setahu aku kan. Karena kan cukup pricey dan juga ada kuotanya ya. Hebat banget kamu bisa pergi jalan-jalan ke sana. Emang ke Busan ada kuotanya? Iya, setahun itu ada dibatasin, Bo. Kata siapa? Itu Tibet, Deng. Aduh, Butan. Itu Butan. Oke, nggak jadi terlalu spesial, Deng. Busan mah yang kemarin lo nganter Dian Sastro itu ya? Oh iya, Butan itu yang banyak pohon hijau-hijau ya? Butan tuh yang di tebing. Iya, Butan tuh yang tempat hidup binatang liar gitu yang banyak hijau-hijau. Capek banget, hutan itu hutan. Busan itu bukannya tamu duet tweet yang Senin ini baru akan drop ya episodenya? Susan! Busan itu yang permen karet. Yang bungkusnya bisa ditempel, ada tatonya zaman dulu. Apa itu? Udah capek. By the way, kemarin Emma ulang tahun, 17 tahun. Iya. Di Sotis. Di Sotis. Ih, gue mau cerita enggak? Tunggu dulu. Gue mau tanya. Kemarin temen-temennya Emma kalau ngomong cacok-cacok gak? Nah, cacok-cacok tuh gimana sih, Bo? Jadi kalau ngomong tuh, jadi gue perhatiin nih, anak-anak ini, anak SMP, SMA, sama kuliah. Kalau ngobrol, sekarang tuh ada akhiran coknya. Cok itu pengganti kata jir, anjay, boy, coy, kayak gitu. Misalnya gini, kan mereka suka ngomong gini ya misalnya. Coy, bukan coy. Misalnya, kalau coy itu kita, coy itu misalnya gini. Enggak banget woi gitu kan misalnya ngomongnya ya. Itu diganti jadi enggak banget cok gitu. Iya. Pengganti wa, pengganti cuy. Wa kan ya.
Karena violation. Oh iya, maaf. Iya, perhatiin nggak? Iya. Ngomong nggak? Ngomong sesekali sama teman-temannya kalau gue dengar. Bukan Surabayaan, bukan. Iya. Beda. Bukan guys, dari bukan. Mana nggak tahu gue. Tapi bener kan? Emma sama Ethan ngomongnya cacok-cacok juga. Ada kalau kelepasan sama teman-temannya ada cacok-cacok. Iya kan? Iya kan? Cuman kemarin aku nggak banyak denger karena kan request kan ulang tahun Emma yang ke-17 ini memang dia request web. Dia pengen sama teman-temannya. Kita tanya, tuh kita orang tua boleh ikutan enggak? Ikutan aja tapi pisah meja. Oke. Nah, nanti jangan gabung ya karena aku mau sama teman-teman aku. Oke, sure gitu. Jadi kita memang jaga jarak tuh. Kita sama sekali nggak nimbrung, kita sama sekali nggak ikut campur lah gitu di meja mereka dan di keriaan mereka. Dan memang Emma kan pengen, ini kan yang diundang nih teman-teman nariknya dia, teman-teman dance-nya dia. Oh, ini bukan teman sekolahnya. Jadi 30% teman sekolah yang juga adalah hobinya dancing, digabung di klub dance-nya. Nah, sisanya itu teman-teman pelayanan dance-nya di GPCC. Oh gitu. Ya, gitu karena pengen dancing sama DJ. Oh, makanya kemarin ngedance semua. Iya, makanya kayak 17-an dong. 17 Agustusan. Iya, jadi ada lomba dance gitu. Ya, pokoknya DJ main terus mereka dancing rame-rame aja. Ada yang pakai koreo, ada yang enggak, ada yang ganti-gantian gitu. Aduh, pakai koreo. Kan mereka ada beberapa koreo yang kayaknya anak TikTok tuh ada koreo, ada apalannya ya. Oh. Seru loh, Cok. Oh. Gitu, Cok. Seru banget gitu dan seru banget. Gue tuh ngelihatnya aja tuh sampai gini. Ini asik banget, Cok. Oh iya, Cok. Udah gitu kan DJ-nya tuh minta playlistnya kan. Playlistnya apa nih gitu buat diputer. Kan DJ-nya cuma muter, cuman main. Jadi gini, pestanya tuh sebetulnya sangat sederhana, Web. Ini cerita untuk memberikan inspirasi kepada parents di luar sana ya. Karena banyak rupanya geng duet yang ikutan DM sama ikutan komentar di postingan gue, Web. Dan rata-rata, quote on quote, itu DM-nya gini. Akhirnya aku ngelihat pesta anak 17 tahun yang normal. Emang banyak yang nggak normal, Cok? Nah, terus gue jadi banyak DM-an kan sama beberapa orang tua. Normal tuh gimana maksudnya? Mungkin maksudnya sederhana ala anak-anak kali ya, Web. Jadi nggak yang pesta kayak kawinan gitu loh, yang turun dari hidrolik, ada pesawat masuk, ada pesta pedang pora, ada dancer 20 biji nandu, yang you know. Pesta anak-anak aja gitu. Gitu. Terus gue balesin, ya mungkin ya beda selera, beda kemampuan. Kebetulan kemampuan orang tuanya Emma ya segini dan keinginan anaknya yang segini. Tapi gue tuh kenapa gue mau cerita? Tadinya kan juga gue pikir gini ya, ini mesti keluar duit berapa nih gitu mesta ini ya. Ternyata nggak terlalu sebegitu-begitunya banget loh, Wet. Gue mau breakdown ya biar teman-teman bisa ikutan juga. Dan aduh ini tuh godsend banget ya menurut gue, all the vendor sama lokasinya. Fotografernya itu yang biasa motretin basketballnya Ethan. Oke. Namanya Wildan, Creative Story nama gramnya. Jadi cuman dapatnya foto sama video. Oke, itu tuh nggak nyampe cetiau, Web. Cetiau tuh berapa? Cetiau tuh 1 juta. Murah. Terus foto booth. Foto booth itu hitungannya per jam. Unlimited. Terus dekor. Foto booth gue nggak tahu, yang bayar sama bapaknya. Terus dekor. Dekor itu gue nemu orang tuanya adik gue tuh Lala nemu di Gram. Namanya Luxie Decor, Luxie.
Dekor long table pakai bunga artificial lah ya. Backdrop, meja kue itu 5,7. Untuk berapa orang? 20 orang. Oke, terus? Minimal. Makanya gue bilang sama Emma, kayaknya paket-paketan ulang tahun intimate anak jam segitu, anak umur segitu, 20 orang, Wet. 20 orang. Terus, itu udah dengan backdrop ya. Udah all in. Dan yang gue suka dari Luxi Decor ini ya, Wet ya, mereka tuh tadinya ada 2. Tadinya vendor dekor kita, yang satunya lagi. Yang satunya lagi tuh banyak nggak bisanya, Bo. Kan Emang kan banyak keinginan ya, anak zaman sekarang kan udah punya mood board dari Pinterest, udah punya tag-tag. Jadi aku pengennya begini, aku pengen bunganya warna-warni, aku pengen ada ininya, aku pengen ada balonnya. Yang sebelum ini tuh serba nggak bisa Kak, kita cuman dekor meja aja, nggak bisa Kak. Banyak nggak bisa, giliran bisa tapi add-on, akhirnya mahal banget. Luxi LUXIE ini semua bisa dan semua udah dibundling. Aduh, very nice deh. Gue tuh suka vendor yang bisa dulu jawabannya. Setuju. Iya kan? Iya. Bisa Kak, bisa Kak, bisa aja. Lu minta apa juga dia jawabnya bisa, Bo. LUXIE ya berarti ya. Yes, dan gue lihat itu gramnya. Dan gue lihat mereka udah sering handle event. Event beauty sama fashion. Oh iya? Yes. Oh nice, itu nemu di Gram? Nemu di Gram, semua tuh Google search sama di TikTok search. Oh nice. Nah, udah gitu venue-nya tuh gue gini, aduh gue di mana ya gitu. Karena gue tuh pengennya venue yang masuk di kantong dan makanannya enak. Karena gue suka sebel, emang kalau pergi pesta ulang tahun teman-temannya, pulang pesta minta makan di rumah. Kan kita gini, kamu nggak makan, makanannya nggak terlalu asik gitu. Jadi pesannya dia juga, aku kalau mau pesta makanannya harus yang enak ya. Iya dong, ngundang anak orang masa makanannya nggak enak. Iya dong. Nah terus gue tiba-tiba Tuhan bisikan, tanya Dedi deh di Sotis mau enggak. Gue bawa si Emma ke Sotis, ketemu Dedi sama orang Sotis, dikasih lihat lah itu rooftop. She fell in love instantly. Lo tahu nggak per pax-nya itu berapa? Bentar, ini harga spesial apa emang harga publish nih? Nah, gue nggak tahu ya. Hati-hati, kalau lo kasih tahu harga lo, ternyata itu harga spesial, kelar lo nanti. Iya sih. Jadi berhenti sampai di lokasinya bagus banget. Makanannya enak gitu. Menunya apa aja, Dave? Yes, ini range aja ya. Jangan range-nya, jangan. Jangan ya. Jangan. Menunya aja, menunya apa? Harganya tuh nggak jauh dari harga Mutual Gourmet. Seorang. Iya, tapi kan itu harganya harga lo apa harga publish? Publish. Yakin? Harga gue di bawah itu. Oh ya udah, harga publishnya berapa kalau gitu Mutual Gourmet? Mutual Gourmet itu kan 80 satu packsnya. Oke, so berarti kali 2. Gimana? Kan gue sekali kirim kali 2 dong. Jadi 160.000 per packsnya. Oke tuh kalau gitu. Jadi 160.000 ya? Ya, more segituan lah gitu. Nah, yes betul. Tuh ada yang udah ngebocorin tuh di kolom komentar. Nih, yang dia kasih gue pilihan bisa set menu, bisa buffet, Wet. Gue bilang, emang mau apa? Mau set menu dong, kan meja panjang gitu, pengen gaya di serve gitu ya. Oke. Terus dikasih pilihan, Wet, mau 3 menu atau mau 5 menu. Yang 3 menu lebih murah, yang 5 menu agak sedikit di atasnya pasti. Emma pilih yang 5 menu, gue setuju biar kenyang. Jadi menu pertama amuse bouche kayak cream pastry gitu. Cream pastry-nya enak, nanti gue posting di TikTok gue.
Cream pastry-nya enak. Terus abis itu sup, mushroom soup. Mushroom soupnya enak, porsinya gede. Abis itu Caesar salad dengan chicken, enak. Abis itu steak, daging, enak. Abis itu dessert. Udah. Ada mocktail, ada air putih, unlimited. Mocktailnya cuma sekali. Dan enak loh, Web. Makanannya maksud gue, maaf ya, gue nggak bermaksud merendahkan. Dengan harga segitu, I am very surprised. Anjrit, Cok, enak banget, Cok. Enak banget. Dan gue tuh surprise. Jadi gue bilang gini, emang kasih tahu temen. Dan gue bilang sama tim Sotis, kalian tuh harusnya semoga nular ya. Abis ini banyak yang pesta 17-an. Iya. Dan lu lihat kan tempatnya, gue belum posting sih videonya. Setting outdoor, tempatnya cakep, lihat sunset, ada DJ, include bonus DJ sejam. Oh iya? Karena dia tahu anak-anak segitu. Rundownnya apa Kak? Gak ada rundown apa-apa. Undangan jam 5. Jam 5 sampai jam 6 mereka foto booth. Jam 6 berdoa. Papanya berdoa. Tiup lilin. Habis tiup lilin, dinner is served. Mereka makan sampai jam 7. Jam 7 DJ main. Mereka joget. Sampai jam 9. Jam 8.30 karena jam 8.30 tuh anak-anak baru mulai dijemput-jemput sama orang tuanya. Jam bubar. Udah selesai jam 9. Jam 9 udah pada keringetan kayak abis lari di GBK pada pulang pamit. Om pulang ya? Iya sayang, udah dijemput, udah di bawah. Oke, udah pada keringetan, minumnya cuma air putih aja. Karena dancing nggak berhenti dari jam 7. Oh ya? Kayak olahraga, Bo. Lupa makan? Kan makan udah selesai 6 sampai 7. Oh. Wow. Nice banget, Web. Selesai jam 9. Selesai. Kalau ditanya ya playlistnya apa? Bo, itu juga ya. Playlistnya mulai dari statue. Goyang mau mere. Ada lagu Batak. Ada lagu Ambon. Ada lagu Poco-Poco. Lagu Justin Bieber, baby. Yang Angie suka nyanyi. Baby. Lagu You're just too good to be true gitu pada nyanyi. Heboh, Bo. Aduh, happy loh. Nona Ambon pica-pica ada? Bode, itu mah yang apa ya namanya, yang utama. Begitu lagu itu tuh kayaknya pecah langsung pada okay, let's go to the dance floor. Langsung semua. Jadi DJ Pasming tuh kemarin tuh. DJ Pasmi. Dan DJ-nya juga kooperatif ya. Anak-anak segitu kan kadang suka rese ya. Dikit-dikit request. Diladenin sama DJ-nya. DJ-nya bagus sih. Wah ini Mas Sotis rame nih abis ini pesta 17-an. Jadi DJ-nya tuh sambil main nih. Apalagi? Oh iya? Apalagi ada garam dan madu. Aduh, gua aja sampai gini. Ini anak-anak boleh tinggalnya di Kemang, di Puri, di apartemen mewah-mewah ya, Bo. Tapi seleranya sih koplo kayak gue ya. Sama. Emang kan lagi in. Aduh, seru banget. Ada lagu Batak apa yang mereka nyanyiin tuh yang sampai joget sampai ke bawah-bawah. Oh ya? Giliran goyang mau mere. Gue pikir, aduh ini mah mau mere mah orang tua ya. Bu, mereka ada koreo sendiri goyang mau mere. Seru banget. Happy tuh emak langsung. Happy, Bu, pada nyeker, pada lepas sepatu. Itu kan kalau yang diundang cuman teman-teman dance layanannya dia sama 30% teman sekolahnya, terus teman sekolahnya 70% gimana? Karena di hari yang sama itu ada temennya dia juga pesta dengan undangan yang lebih besar. Jadi mostly teman-temannya pergi ke sana. Nah, gue besarkan hatinya Emma. Kan kita nggak mungkin ganti tanggal. Kamu undang yang kamu tergerak aja. Ya udah, aku pengen dance sama teman-teman dance aku di gereja. Ya udah mereka aja. Nggak usah pusingin mereka yang nggak bisa datang. Kamu pusingin mereka yang mau datang aja. Seru banget. Yang penting anaknya happy. Happy banget. Sotis di mana? Di Kemang, Nek. Terjangkau kan? Iya.
Iya. Dan sotis itu kan kemangnya juga kemang depan ya, nggak yang terlalu jauh ke dalam gitu. Iya, aduh happy banget tuh. Nice. Dan gue tuh happy, makanya kan lu lihat ya ada potongan tuh gue post di Reels tuh gue joget sama Emma. Kan gue nanya, did you have fun? Yes, dia gitu kan. Terus gue gini, 1 sampai 10 berapa level funnya? 11. Wow. Lah orang waktu baru mulai kan rambutnya beach wave gitu dibikinin. Makeupnya Doni Lim, kado dari Om Doni. Om Doni nggak mau dibayar. Dibikinin. Oh iya. Dibikinin beach wave. Jam 7 mah itu beach wave udah lost. Kayak rambutnya Bunda Korla bangun pagi. Lah udah keringet kayak abis joget di GBK. Kayak abis Zumba di pintu 9 ya. Udah gak peduli. Bagian itu sih tetap anak-anak. Kuenya tarcis tuh kuenya. Kuenya kue tarcis warna pink requestnya Emma. Itu yang dibikin sendiri sama Doni kan? Doni sendiri yang hias gue lihat tuh, dibikin videonya. Yes. Doni bilang gini, make up sama kue kado dari Om Doni. Karena Om Doni nggak bisa ikut pestanya, Om Doni harus make up. Dan besok Om Doni ke Singapura. Jadi ini kado. Jadi bilang sama Pipi nggak usah transfer abis ini kado dari Om Doni. Izinkan Om Doni untuk menabur. Iya oke. Om Doni make upnya di mana? Di rumah? Datang ke rumah? Bintaro? Iya. Wow. Karena Om Doni pagi-pagi make upin pengantin di Park Hyatt. Terus jam 12 make up sampai jam 3 make upin Emma. Abis itu dia balik lagi make upin pengantin. Park Hyatt lagi? Pengkor tuh Om Doni. Dan Doni teh ya, Emma maunya gimana? Aku maunya gini, mau gini. Diikutin, Bo. Oh iya? Dia emang apa tuh ininya? Requestnya apa make upnya? Iya, menu make up look. Aku pengennya yang flawless gitu. Beach puyeng apa gitu. Kan dia mau pakai mahkota ini tuh, dikasih lihat lah gambar dari Pinterest. Pengennya begini. Oke, mau dilepas apa diangkat rambutnya? Dilepas aja. Oke, pakai hair extension mau? Diikutin. Oh, itu hair extension. Diikutin, makanya kan dikit-dikit pegang rambut gue gini. Waktu aku foto sama Om Iwet sama Derai rambut aku kayak gitu loh Em. Nah kayak gitu exactly bestie. Oke. Bestie. Lu atur deh. Hadir lah tuh rambut panjang ya. Jadi seru banget deh. Fun deh. Jadi dia udah masuk nih 17 tahun ya. Udah 17. Udah bikin KTP tuh dia? Belum, kayaknya abis ini ya baru urus KTP. Ngurus KTP, ngurus SIM ya, punya kartu-kartu tuh dia langsung identitas ya. Dan dia sudah masuk ke dalam momen terakhir sebagai anak-anak. Yes. Karena tahun depan dia akan menjadi full orang dewasa. Emcrot. Dan gila. Datang dari Om Iwet yang hadir. Om Iwet sama Tante Angie nge-MC waktu kawinan sama bapaknya. Waktu dia lahiran, lu nungguin di RMSCC. Di mana sih nama rumah sakitnya? MMC. Di MMC ya. Sekarang udah 17. Gelo ya. Gue juga kemarin pas Om Iwet nggak ngasih hadiah soal Om Iwet kemarin sakit. Nggak perlu hadiah-hadiah di keluarga kita, nggak penting kado-kado. Bener, yang penting doa ya. Iya, gue pas ngeliat, pas lo kirimin gue videonya, terus gue cuman gini, ya Allah, 17 lo nih anak, edan ya. Cepet ya, Pak? Cepet banget. Itu sama kayak waktu gue ngeliat Tara. Itu juga sama tuh, ya Allah, Tara udah lulus loh. Cepet ya? Tua banget ya gue ya. Iya. Waktu fashion show Eddie Betty, gue ketemu Chandra. Chandra kan WO-nya waktu Lala kawinan. Kayak gini, Emma tahun ini, dan dia kan orangnya apal tanggal ya. Jadi dia apal tuh Emma ulang tahun tanggal berapa, Ethan tanggal berapa. Emma tahun ini 17 kan? Iya Chan, kalau inget. Iya Bo, gila berarti udah 17. Hampir 19 tahun lalu berarti ya kita bikinin pesta. Ember, gue bilang itu. Gila ya. Cepet ya Nek, Bo, bukan lagi Ethan, waktu Ethan lahir tuh kita lagi berantem ya.
kita berantem. Jadi gue kurang ada ingetan tuh. Itu masa sosial media namanya pet. Iya. Itu kayaknya gue sama Angie juga udah agak semi retak deh. Karena kan Angie kan temenan lu. Dia belain lo. Aduh capek. Emang gitu say, hidup pertemanan itu selalu Aduh ya Allah Gusti. Kasihan Ethan ya. Aduh capek. Aduh, lu jangan bikin gue ketawa banyak-banyak. Gue tuh masih dalam fase pemulihan tahu. Iya bener. Tapi sedikit mengenai Ethan ya. Sedikit mengenai. Nggak usah ditanya dokternya siapa ya. Waktu Ethan lahir itu kan juga drama loh, Wet. Maksudnya? Ini gue tuh utang budi sama sahabat gue yang namanya Sofina Vita. Jadi waktu Ethan lahir, kan kakinya dia bentuknya begini, Wet. Kayak kaki kodok. Oke, terus? Dokternya bilang, aku gini maksudnya, gitu. Gini. Nah, gini kan gimana? Gini nih. Oh iya. Terus, iya, gitu. Terus kayak kaki kodok, gitu. Terus aku yakin dokternya tidak bermaksud apa-apa ya. Dokternya bilang gitu. Jadi selesai udah melahir, besokannya dia datang ke kamar. Ini kayaknya anaknya akan ada kelainan tulang nih di kaki. Terus? Jadi harus surgery atau dipakein apa pen atau kas apa-apa gitu. Bo, nangis kejer dong adik gue denger itu. Baru sehari umurnya, Nek. Jadi untuk oke, kita perlu mikir dulu selebihnya mesti ngapain nih gitu. Nggak lama dari itu Iwat datang, Sofina Vita datang. Terus? Kan bukan CD, gue pakai boxer. Sofina Vita datang, kan dia sebagai ibu menyusui kan pengen ngasih tahu harus ASI, harus mau ngasih konseling. Dia datang, dia lihat di kamar, kenapa nangis kalian? Lagi gendong-gendong Ethan, terus gini, iya dokter bilang soalnya Ethan kayaknya ada kelainan tulang nih, kakinya akan bengkok sampai dia gede. Maksudnya gitu, karena kakinya sekarang lahirnya begitu. Terus Sofi lihat, dia bilang gini, sorry ya, dia bilang gitu. Ini bayi di dalam perut itu kan dia nekuk, dia nggak lurus. Kita lagi selonjoran di meja makan, kakinya lurus, ya pasti nekuk, dia bilang gitu. Ini tuh nggak kenapa-napa, pokoknya nanti dibiarin aja, sering dijemur, sama sering di olahraga ringan aja, digituin. Dan thank God loh, kita tuh tidak mengikuti saran atau berkeluh kesah melanjutkan CT scan apa-apa pasang gitu enggak. Terus Sofi tuh Sofina Vita, lu lihat sekarang, puji Tuhan baik aja kan anaknya. Lari basket tuh dia. Betul, di bedong. Jadi memang kadang ya gitulah. Anyway ya gitu. Tapi ya kadang-kadang ya kiding-kiding. Anyway, life is grand ketika kita melihat ponakan, anak gitu ya, tumbuh berkembang, berarti kan we are not getting any younger also kan, Wet. Tapi ya, hidup berkelimpahan lah, kita di umur segini masih bisa sehat, berbagi cerita, bener gak sih? Bener, setuju gue sama lo. All at the same time this weekend, aduh gue tuh kemarin juga bergumul gitu ya. Gue tuh pengen cerita ulang tahun ponakan gue karena gue mau menceritakan vendor-vendor yang ngebantuin, sama pestanya seru dan ternyata nggak mahal-mahal yang ada di kepala gue. Maksudnya kita masih bisa, we can afford lah gitu. Tapi at the same time weekend kemarin banyak geng duet ngirimin kabar. Lo terpapar gak sih dengan konten grup? Oh, sedih ya? Miris ya. Gue tuh mikirnya gini loh, Iwat. My first reaction adalah gini. Memang fantasi SEKS orang itu beda-beda.
Iya kan? Memang itu kenapa disebut fantasi? Karena memang khayalan kan. Dan tidak semua fantasi itu kan harus diwujudkan ya. Tidak harus diimplementasikan kan gitu. Dan memang maksud aku ngelihat itu disgusted, shock, terus pertanyaan gue tuh kok bisa gitu, terus gue membayangkan gue lagi sibuk mestain ponakan gue dengan anak-anak umur segitu, aduh gue nggak bisa membayangkannya, Wet. Kalau orang Jawa bilang gilo gitu. Terus sekarang diskusinya kan katanya grupnya itu udah ganti nama, udah hilang, udah ganti nama. Terus beredar juga capture-annya yang udah diposting di kanal-kanal berita, dalih yang dipaparkan oleh orang-orang itu katanya gini, kalian aja yang tidak bisa memahami yang pikirannya sempit. Karena di negara-negara luas itu katanya di beberapa negara ada yang bikin infografisnya tuh, di beberapa negara hubungan tersebut dianggap sehat dan boleh. Gue tuh gini, wow, emang percepatan dunia tuh hebat banget sih ya, Wet ya. Menakutkan loh. Gue juga baca tuh, gue terpapar juga sama kasus itu, terus kemudian terjadi pembahasan juga lah, sampai akhirnya gue cari tahu soal kejadiannya. Lucu ya, bukan lucu, tapi maksud gue kayak dengan adanya dunia sosial media digital ini, semua tuh jadi mudah sekali terblow up gitu. Dan menurut gue orang jadi sangat berani sekali. Segala sesuatu yang seharusnya tabu, seharusnya tidak diekspos, dan menurut gue juga bukan sesuatu yang normal, itu bisa jadi ke blow up gitu. Terus kemudian sampai dibikinin sebuah grup yang isinya tidak hanya 1, 2 atau bisa hitungan jari, tapi puluhan ribu. Banyak banget. Pembahasannya juga aneh gitu menurut gue. Yang kepikiran di kepala gue tuh gini, apa yang terlintas di kepala orang-orang itu ya? Kok bisa sampai jadi begitu gitu? Itu satu. Dan kemudian yang berikutnya adalah, kok lu bisa punya hati untuk punya fantasi tersebut terhadap saudara atau bahkan anak, sedarah gitu? Kok bisa gitu? Tercetus aja tuh kok bisa tercetus gitu? Itu sih yang di kepala gue ya. Lalu kemudian itu kan sempat rame ya, karena ada beberapa postingan yang kemudian menyenggol pemerintah. Pemerintah bertindak dong gitu. Pemerintah gimana nih segala macam. Gue juga cuman gini, ya ini juga bingung sih pemerintah. Mesti gimana gitu. Iya gak sih? Karena ranah digital itu kan sesuatu yang ibarat laut tuh udah samudra yang luas banget. Gimana cara mengontrolnya? Kecuali lo Cina ya. Kalau Cina kan memang lo kontrol. Lo nggak ada Meta, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram. Semua punya pemerintah. Sehingga apapun yang masuk ke dalam situ tuh semua bisa dikontrol sama mereka. Nah kalau di kita kan bebas. Iya. Gue cuman, wah gila sih. Dan to be honest, kalau gue jadi orang tua ya, gue punya anak, gue akan bingung loh nanggepin kayak gitu. Emang? Berarti anak gue tuh nggak aman, Bo. Memang. Bukan cuman, lo kebayang nggak? Bukan cuman om tante loh. Ini bapak ibu sendiri, kakak adik. Gimana ya? Dan gue sih juga melihat itu dia dengan gini. Memang mungkin juga sudah waktunya ya kita tuh membiasakan diskusi, minimal perubahan dari keluarga kita sendiri aja deh ya. Diskusi dengan anak-anak kita, penyaluran hasrat
SEKS yang sehat itu gimana caranya? Karena sexual urges itu kan pasti akan ada, Wet. Iya. Selama ini kita cuma taunya itu adalah tabu, kita tidak dibahas di dalam keluarga, apalagi di sekolah. Mungkin di pelajaran biologi hanya belajar alat-alatnya aja. Tapi sexual urges-nya itu kan tidak dibahas ya. Ketika keinginan itu muncul, gimana cara penyalurannya? Apa yang harus lo lakukan? Kayak gitunya kan tidak dibahas ya. Nah, apa yang disuppress pasti akan keluarnya di tempat lain sih, menurut aku. Iya, setuju. Ada beberapa kanal berita parenting gitu ya, yang bikin saran gitu, harus diajarkan kepada anak-anak seusia sedini mungkin untuk berani bilang enggak bahkan kepada anak-anak. Yes, itu sih untungnya waktu Emma Ethan masih kecil-kecil, mereka udah kita sempat ada kasus tuh waktu itu kan, pelecehan juga. Dan kita belajar dari itu dan kita ajarin apa private part yang boleh disentuh oleh orang lain. Kalau mama boleh sentuhnya apa di Emma. Kalau Piti boleh sentuhnya aku ke Om hanya boleh sentuh di bagian mana. Sampai umur berapa. Consent harus bisa diberikan oleh Emma Ethan ketika apa gitu. Itu sih kita ulang-ulang sampai bosen gitu, mereka sampai enak gitu, dan kita ajarin kenapa lo harus tahu supaya lo sadar. Dan sekarang thank God mereka sudah tumbuh menjadi manusia dewasa, jadi diskusinya udah lebih gampang gitu. Tapi udah ditanamkan sedari kecil gitu. Dan sekarang apalagi udah remaja ya, kan udah ada tuh sexual urges. Dan itu kan harus disalurkan ya dengan cara yang tepat. Karena kan itu nggak bisa dihapus, nggak bisa ditipek, nggak bisa disetip, buat. Iya, betul. Betul. Dan gue ya, satu hal juga, kan mengomentari komentar orang itu yang bilang, kalian aja yang wawasannya sempit. Mungkin itu sebabnya kita juga sebagai bangsa perlu banget untuk selalu senantiasa memperluas wawasan. Pelajari dengan baik apa yang dimaksud dengan kelainan seksual. Pelajari apa yang dimaksud penyimpangan seksual. Itu diajarin ke anak-anak sama ke diri kita. Ya kan, karena komentar kita nih netizen plus 62 dikit-dikit ngelihat apa yang dikit, ini penyimpangan, ini kelainan. Bukan, jangan generalisasi. Kalau lu pukul rata semua, yang benar-benar penyimpangan, lu nggak bisa bedain yang. Bener, setuju. Kemarin tuh gue juga ngikutinnya, kan dibilang bahwa Komdigi sudah memblokir grup tersebut. Terus abis itu ramenya gini. Terus abis diblokir apa, bro? Udah nggak diapa-apain nih, gitu ya. Ada banyak yang ngomong kayak gitu. Itu juga jadi pertanyaan gitu ya. Maksud gue, hukumnya seperti apa sih? Kalau abis diblokir tuh lanjutannya apa nih? Apakah orang-orang itu harus ditangkap? Apakah orang-orang itu harus dihukum? Harus apa nih dilakukan? Karena masyarakat kan juga masih berpikir bahwa jangan dibiarin pada berkeliaran orang-orang itu. Ya nggak? Itu jadi sesuatu yang juga dipertanyakan gitu. Dan gue cuma mikir gini, gila ya, urusan tuh banyak banget di dunia ini. Ya nggak sih? Mau ditatar juga bingung gitu. Nanti apakah mereka akan balik lagi atau tidak? Masukin ke barak apa gimana nih? Laporin Kang Deddy apa gimana nih? Gitu. Duh, Kang Deddy kayaknya kupingnya panas ya, belakangan dikit-dikit dipanggil Kang Deddy. Ya, anak nggak mau mandi panggil Kang Deddy, anak nggak mau makan panggil Kang Deddy. Kang Deddy sekarang lebih ribet dari polisi. Iya, padahal Kang Deddy kemarin baru repot tuh ngurusin ulang tahun Emma di Sotis. Beda, Deddy beda lagi. Itu Mas Deddy bukan Kang Deddy. Ya kan, repot, tapi gue cuman gini, enak sih ngeliatnya, belok. Iya, Aduh.
again ya, mungkin message-nya sebelum kita move on adalah memang percepatan teknologi itu dibutuhkan percepatan manusianya sebagai penggunanya juga. Nah itu dia, emang pada akhirnya kita masih jauh sih dari kata maju menurut gue. Ya, dengan teknologi yang sedahsyat ini pergerakannya, ternyata memang mental sama pengetahuan kita belum semaju itu. Sehingga akhirnya nggak catch up. Yaitu tadi, jatuhnya jadi gegar budaya. Ya, makanya tadi kan banyak yang bilang, udah deh enak nih bahas ini. Kita harus bahas ini menurut gue, karena biar gimana pun kita punya channel, kita punya medium dengan jangkauan yang luas seperti ini, harusnya jadi pengingat buat semuanya gitu. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya terlintas di kepala lo, ya eling aja gitu, jangan sampai dibablasin. Tapi yang mengenai, gue tuh kecolek banget dengan komentar orang itu yang bilang gini, wawasan lo aja sempit gitu. Gue membawanya ke dalam tersinggung, nggak terima, tapi bener juga gitu. Dalam maksud gue gini, memang kita sampai umur berapapun ternyata kan dulu kan kita mikir gini ya, kenapa sih mak bapak kita nyekolahin kita? Dulu kan gue nanya tuh sama bokap gue, sama papi gue, kenapa sih lu ngotot banget kalau gue tuh harus kuliah, harus sekolah gitu? Kenapa sih gitu? Why gitu? Bukan ngejar gelarnya, dia bilang gitu. Gue tahu kalau lu kerjanya di pekerjaan yang nggak butuh gelar kan? Itu kan dalih lu. Tapi gue pengen lu sekolah supaya lu terbiasa menempa wawasan lo. Karena sampai umur berapapun, kalau lu terbiasa menempa wawasan lo, stretch your knowledge, hidup lu akan berwarna dan lu nggak akan bosen. Lu nggak akan merasa diri lu cukup dan lo akan terus berkembang. Jadi itu juga yang gue pass on. Kan ada ponakan gue satu doyan sekolah, satu nggak suka sekolah gitu ya. Kenapa sih gitu gue harus sekolah? Supaya lu terbiasa stretching your wawasan, your knowledge gitu, karena it's the essence of life. Kan dulu kita mikir gitu ya, ya udahlah kita udah selesai kuliah, udah nggak perlu memperluas wawasan. Enggak, ternyata kita tuh tetap harus meluangkan waktu, usaha, jam, tenaga untuk selalu memperluas wawasan supaya kita nggak dibodohin. Satu, nggak dibodohin orang yang lebih pinter, dua, nggak dibodohin teknologi, tiga, nggak dibodohin faktor luar deh gitu. Iya. Itu aja supaya kita nggak dibodohin. Iya. Tapi balik lagi ya Dev, kalau misalnya ditelaah gitu, tetap aja dalam grup itu pasti ada juga yang pendidikannya tinggi gitu. Yes. Emang. Nah, hanya itu yang dari kemarin tuh gue bingung gitu. Ini apa yang harus dibenerin ya? Nah, sorry ya, maaf. Menurut gue, yang pendidikan tinggi itu mungkin dia adalah inisiatornya, dan yang menjadi buzzer yang memakan message yang akhirnya dijadikan pemahaman kepada anggotanya gitu, bahwa ini di negara lain udah diterima kok. Ini orang Indonesia aja yang sempit gitu. Enggak. Untuk yang ini kayaknya kita bukan masalah kesempitan pemikiran deh. You know, gitu. Iya, ya udah sakit aja sih emang udah kesimpulannya ya. Gitu. Jadi selalu kan kayaknya gampangnya dunia ini, yang pintar akan mencucuk hidung yang lebih bodoh. Nah, gue nggak mau. Sedih ya. Macam-macam aja kejadian, ya Allah, ya Allah. By the way, jangan lupa di tap-tap layarnya guys. 1 juta likes. Kayaknya ya, penonton kita bertambah itu karena likes kita bisa stabil di 1 juta. Iya memang. Berarti terima kasih kepada teman-teman yang suka ngetap. Nah itu dia. By the way, bertanya deh, ada yang bilang tadi jangan ditelan lagi ingusnya. Jadi diapain? Buang sih. Langsung sekarang kan nggak mungkin. Iya, ini kan emergency cases. Iya, banyak komen deh. Sabar. Say, lu pesta Dior kemarin diundang nggak? Diundang.
Lu sakit kan tapi? Sakit gue, nggak bisa datang gue. Ternyata rame banget ya. Gue juga nggak nyangka kalau pestanya ternyata begitu, Web. Oh. Jujur, gue nggak nyangka. Jadi hari itu gue nggak enak ya, Dior, Wida, Sisil, sopo maneh kui jenenge. Aduh, timnya Wida tuh yang matanya belok. Lupa lah. Gaby. Bukan. Dita. Dita, oke. Sering ngundang gue tapi gue nggak pernah bisa datang. Terus yang ini Wida tuh gini, datang. Kebetulan gue syuting Brunch with Tiff di Grand Indonesia. Jadi gue pikir gue nunggu aja deh gitu. Gue ada 3 jam nunggu gitu. Jadi abis dari Grand Indonesia syuting Brunch with Tiff, gue pergi ke acaranya Sejauh Mata Memandang. Pokoknya Tuhan udah atur hari itu kegiatan gue deh. Karena Sejauh Mata Memandang juga gue tuh juga termasuk yang nggak pernah bisa tiap kali diundang sampai I feel bad kepada Mbak Citra Subiakto. Nah hari itu Rio New York Tokyo hosting. Rio juga selalu ngundang gue sampai kata-katanya tuh gini, ya namanya juga usaha, bolehlah walaupun nggak bisa aku undang terus. Gue gini, ya Rio jangan gitu dong. Jadi gue nggak pakai ngomong, tiba-tiba gue nongol begitu ngelihat gue. Dan Rio itu menyenangkan ya ekspresi wajah itu ya. Jadi dia lagi di depan, lagi dijejerin sama Citra tuh, dia ngelihat gue tuh kayak he was genuinely happy to see me gitu. Iya. Datang gitu. Jadi gue merasa bahwa kehadiran gue tuh berarti gitu. Terus penting juga ya ternyata gue nongol gitu. Anyway, jadi gue itu abis dari Sejauh Mata Memandang, gue tinggal nunggu-nunggu 2 jam untuk pergi ke pestanya Dior. Lagi nunggu-nunggu itu gue ngeliat, lautan manusia udah duduk-duduk di depan parkiran sama di depan lobi. Mau nungguin bintang tamu yang datang ke pestanya Dior. Dari Thailand. Siapa namanya? Apo siapa? Gue udah tahu, lo pasti nggak tahu. Ada Apo dengan Cinto. ADC. Apo siapa? Gue nggak ngerti. Apo sih? Pokoknya dia BL. BL tuh apa? Nah, lu lebih norak dari gue, Cok. Minimal apa tuh BL? Boy Love. Oh, sinetron Thailand. Natawin, Apo Natawin. Natwin, bukan Natawin, Natwin. Apo ame-ame, belalang kupu-kupu. Terserah deh. Lu nggak foto sama dia? Iwat, lu bayangin ya, gue tuh dari jam 7 pagi lo udah siaran sama lo. Hari itu ya, abis siaran tuh gue meeting sama lo. Abis meeting gue syuting Brunch with Tiff. Abis Brunch with Tiff, gue Sejauh Mata Memandang. Abis itu gue duduk 2 jam nungguin acara Dior itu. And social battery gue tuh udah bukan abis lagi, Nek. Udah sekarang, udah koit. Gue udah gak peduli sama Avo. Tahu nggak lo? Udah gitu ya, gue tuh cuman mau bilang sama Wida tuh, sama Dita tuh tim Dior ya. Gue sih bagus, gue sayang lo sama lo. Kalau nggak tuh nggak datang lo ke Dior. Dan aduh sorry maaf ya Apo ya. Lu boleh ditungguin sama orang dari jam 3 duduk-duduk. Tapi gue tuh masuk Dior itu gue kayak masuk ke dalam arena sirkus loh. Kenapa? Gue yang baterai sosial gue udah dikit aja. Aduh, untung teman gue Yogi Pratama tuh nauin gue banget ya. Gue masuk ke dalam pesta Dior itu kan kayaknya seluruh Jakarta ada di situ ya, Wet ya. Bro, gue nggak berhenti loh ngelayanin ibu-ibu foto. Dan maaf ya, jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. I'm happy. Lu tanya Mita deh, Mita aja sampai ngeliat gue gini. Dan namanya ibu-ibu ya, Wet. Ibu-ibu kan kalau foto nggak cukup satu ya, Wet. Aku gendut, ulang. Tangannya nggak kelihatan, ulang. Ntar temennya satu, gitu. Selesai. Berasa buka booth foto gue gini. Udah ya Bu ya, gantian. Jangan ibu panggilnya apa dong? Gue pengen pulang. Yogi nungguin aja.
Ini bodyguardnya galak banget nih temennya gitu. Iya, aku udah mau pulang soalnya. Ngapain sih pulang buru-buru? Cucianku banyak. Ih lucu deh kamu. Siapa sih namanya ini? Udah ajak foto gak tahu nama lu siapa. Terus habis ini, saya, ini lagi ngantri apa? Gue gitu. Lagi ngantri kayaknya mau foto sama Apo. Nah, nggak ada kegiatan kan? Ya udah dapat foto sama gue ya, nggak dapat Apo, apa ini gue dapat ya. Ape-ape asal kata pempek ya. Ape-ape bukan artinya kakek-kakek ya. Kakek-kakek, om-om. Terus udah gitu. Ini lagi pada mau foto sama Apo, udah deh nunggu foto sama Apo, fotonya sama Ape aja. Foto dong, foto. Oke, gue foto dah. Mereka kayaknya foto sama Aponya di atas di ruang VIP. Gue nggak nungguin lah, Nek. Jadi gue nggak punya tuh foto di depan logo Dior, foto sama Apo atau video. Nggak punya gue lah, gue udah pulang. Jadi lu cepet di sana? Sejam. Lumayan kalau gitu ya berarti ya. Yang penting udah setor muka aja, ketemu orang, ya kan? Katanya itu yang ini ya gede banget ya, 2 lantai soalnya. Iya, jadi rupanya event itu kenapa menghadirkan bintang itu karena peresmian butik barunya kan, 2 lantai kan. Gila sih tapi, dahsyat ya. Lo lihat ini nggak interviewnya dia di Tatler? Si Apo. Apa pendapat lo? Apa sih namanya? Apa? gue cuman pingin WhatsApp Hans. Apa perasaan lo? Pertanyaan lo dijawab kayak gitu aja sama si Apo. Ya maksud gue ya gue tahu lo diundang sama Dior gitu ya. Antara nggak bisa bahasa Inggris kali ya. Kayaknya ya. Ya, atau tidak ada daya kreativitas kali ya. Kayak on the surface banget gitu ya. Gue cuma gue ya Allah, coba deh guys, lihat aja tuh di postingannya Tatler Indonesia ya. Jawabannya mungkin dia takut honornya dipotong kali ya kalau jawaban. Kali ya, gue juga mikir nih kali takut ya honornya dipotong, apa dia takut dideportasi kali ya. On the surface banget gitu kan maksud lo kan. Tapi lo lihat kan? Lihat. Iya. Gue sih cuma mau gini ke Hans kayaknya. Nice try buddy. It's okay. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia cakep. Udah nontonnya di mute aja guys. Tapi cakep banget memang. Iya, gila sih. Very pretty. Iya, dan gue lihat ini kan ya, gue lihat Instagramnya dia dong, gue langsung lihat accountnya dia. Ya emang idol sih ya. Very handsome. Gila sih, kayak dia sama anjing, sama kucingnya. Dia pelihara kucing rupanya. Langsung pada pengen dipelihara kan sama dia. Ngeliatnya gitu. Sorry, ribet nih gue sama ingus gue. Bagus, lu gak maksa ketemu Apo. Kalau gue ketemu sama Apo, flu dia langsung ketularan gue. Tapi bajunya bagus-bagus ya, Dior ya. Bagus lah. Iya, gila sih. Berapa tuh satu set jasnya Apo itu? Mana gue tahu, gue nggak sempat lihat barang, Bo, penuh banget. Lo harus lo cek. Sama ngeliat, sama foto-foto ngelayanin orang. Gue pikir karena gini, udah deh yuk dituntaskan ya foto sekarang. Abis itu gue mau pulang. Beres tuh ya, udah langsung ya. Tapi itu a great party, kayaknya pesta yang ditunggu dan dinantikan. Kayaknya semua yang datang di situ tuh pada pengen fotonya di depan lambang Dior itu loh, lo tau kan? Tahu. Karena semua pada ngantri di situ kan. Gue mah nggak foto seacan-acan pun, wet. Karena nungguin orang ngantri gitu. Aduh, udah capek, Bo. Udah capek.
Mm-mm. Mm-mm. Bartendernya cakep. Itu tuh, nah, bartender itu berasal dari sebuah bar yang lagi happening. Tempatnya di Blok S apa Jalan Suryo gitu. Iya. Namanya apa ya barnya ya? Gue lupa deh. Pokoknya itu happening banget. Iya, soalnya gue sempat nunggu-nunggu ngobrol sama yang bartender ceweknya tuh. Dia sempat Golden Tooth Bar. Golden Tooth Bar, betul. Iya. cakep tuh. Apa namanya, speak easy ya, speak easy. Asik tuh, gue suka tuh pesta begitu tuh. Bagus tuh, Wida pilihannya Golden Tooth Bar. Iya. Kayaknya Hans yang bisikin ya. Wida kan doyan nyoba-nyobain bar begitu juga kayaknya dalam rangka. Oh sama, sama berarti. Lu Cosmoponi udah pernah belum? Cosmoponi itu gimana? Nah, lu norak. Oh, sekarang gue norak deh jadinya. Gue juga. Gimana tuh? Gue juga belum sih, Beb. Lo tenyom. Gue norak, lo tenyom. Cosmoponi itu juga bar yang lagi trendy di Jakarta, Cok. Di Hyatt? Iya. Hah? Di sebelah mananya Hyatt? Jangan tanya gue. Bekasnya CJ's. Nggak ngerti gue, Web. Hyatt mana? Nggak tahu. Ya kok lu nyebut? Karena itu Hans, Alex, Wida, Dennis kalau abis pada meeting, abis kerja di PI, Cosmoponi yuk, Cosmoponi yuk. Oh, berarti Hyatt Grand Hyatt, bukan Park Hyatt. Memang, ya bukan Park Hyatt dong, kan mereka pada kerjanya di PI. Ya, capek banget. Udahan aja yuk, daripada kita berantem nih habis ini. Ntar keulang lagi zaman Ethan. Say, udah gitu ya. Satu yang gue pikirin adalah pas kemarin pestanya Emma kan undangannya cuma 20 orang ya. Gue lagi ngeliatin itu ABG pesta. Terus gue itu cuman gini, 20 aja banyak ya ternyata gitu ya. Bu, acara duet and the gang kita di Stuja tuh 100 orang loh, Wet. Tahu gue. Berarti kan malamnya jangan begadang ya. Berapa siapin energi. Berapa kalinya pestanya Emma ya, gue tuh sambil lihat gue gini, kita bisa juga kita ngumpulin orang 100 biji ya. Hebat juga ya tuh Simbawati, Tiara sama si Hana. Terus kita mau apain itu orang-orang cepet. Lo mau kumpulin 1000 juga bisa. Kita bawa DJ-nya Sotis aja kali, kita jogedan, boleh gak sih? Bisa aja, gak masalah gue mah. Lo empanin apa juga pada happy dah ya. But how are we going to entertain 100 guests? Gue cuman satu pesennya, hari Jumat jangan tidur malam-malam ya. Simpen energi. Hari Sabtu pagi-pagi lo tuh ya. Kalau lo make up sama Doni kayak manten, jam 4 lo udah siap-siap, oke? Dan itu banyak yang flew in dari luar kota untuk datang ke Jakarta mau datang ke event itu loh. Bohong loh. Hebat-hebat loh geng 2 tuh. Bohong loh. Iya, Wet. Dan itu kan formulirnya dibuka dalam hitungan jam, kuotanya penuh. Hebat-hebat loh geng 2 nih. Ya Allah, mati loh. Berarti nggak bisa bail out ya? Berarti, dan ini tuh adalah proyek percontohan ya. Karena abis ini kita mau bikin acara 1000. Kita pamit sekarang ya guys. Bye-bye.